Kita lanjut ke pasal 11 sampai pasal 20 ya. Eh, Pasal 11 ini menjelaskan bagaimana tempat terjadinya tindak pidana. Karena bunyi ringkas dari pasal ini yaitu tindak pidana dianggap dilakukan di tempat perbuatan dilakukan atau di tempat akibat dari perbuatan itu muncul. Jadi tempat tindak pidana atau tempus ya atau lokusnya itu dia ditentukan dari di TKP ya juga di tempat yang mana akibat dari perbuatan tindak pidana ini muncul ya. Ini menegaskan prinsip locus delicti yaitu tempat di mana tindak pidana terjadi. Bisa ada dua tempat, tempat perbuatan atau actus reus dan juga tempat akibat result dari perbuatannya. Contoh, seseorang mengirim racun dari Bandung. Ya, perbuatan ini kan bermula di Bandung, tapi korbannya itu meninggal di Surabaya ya, di kosnya di Surabaya. Nah, itu perbuatan TKP-nya Actus Reusnya ada di Bandung, sedangkan resultnya itu ada di Surabaya. Nah, keduanya ini locus delicti. Inilah makanya pasal ini dia berguna untuk menentukan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili. Ya, pada intinya pengadilan itu dia bisa mengadili di Bandung dan juga bisa mengadili di Surabaya. Kedua belas yaitu pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu. Nah, pasal ini yang mendefinisikan tindak pidana atau strafbarfreit secara umum. Ya, unsurnya yaitu ada perbuatan manusia, kedua dia melanggar hukum, ketiga dia diancam dengan pidana, keempat dilakukan dengan kesalahan dalam artian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tindak pidana ini dia bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga harus ada pertanggungjawaban pidana atau mens rea, ya, niat jahat dari si uh, pelaku tersebut. Ini dijelaskan oleh Adami Hazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana di halaman 8 sampai 10. Ke pasal 13 ada pemufakatan jahat ya. Pemufakatan jahat ini terjadi dia jika dua orang atau lebih sepakat melakukan tindak pidana tertentu. Nah, ini mengatur tahapan awal dari pelaksanaan kejahatan. Ya, jadi si kesepakatan itu dia merupakan tahap awal dari tindak pidana si terduga tersebut. Dalam KUHP baru, tidak semua pemufakatan jahat ini dipidana, tapi hanya untuk tindak tindak pidana berat saja, seperti makar, terorisme, narkotika, korupsi, dan lain-lain. Pemufakatan itu adalah kesepakatan kehendak, belum melakukan perbuatan nyata. Jadi baru kesepakatan saja. Nah, masuklah ke persiapan tindak pidananya yang diatur oleh pasal 14. Bagaimana persiapan tindak pidana ini adalah perbuatan untuk menyiapkan sarana atau keadaan yang diperlukan guna melakukan tindak pidana, termasuk membeli alatnya, merencanakan tempatnya, menyiapkan bahannya. Ya, umumnya ini belum dapat dipidana kecuali jika secara tegas diatur. Contoh dalam rangka persiapan terorisme, persiapan makar. Ya, maka mens rea atau menunjukkan niat jahat ini sudah ada, tetapi belum mencapai tahap percobaan. Ke-15 ya ini kita masuk ke percobaan melakukan tindak pidana. Percobaan terjadi apabila pelaku sudah memulai melaksanakan tindak pidana tetapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sebagai contoh ya, dia eh, ingin menembak korban, tetapi tidak jadi karena pistolnya macet atau angin menghembus kencang sehingga peluru tersebut terpental atau terhempas dari target pelaku. Nah, syarat-syarat dari pasal ini yaitu pertama itu ada empat ya. Pertama dia sudah mulai melakukan perbuatan, kedua tidak selesai perbuatan yang dia lakukan, ketiga perlakuan ini berhenti bukan karena kehendaknya sendiri. Keempat, ada niat untuk menyelesaikan atau mengeksekusi dan menghabisi si korban, calon korban. Nah, ancaman ini biasanya dikurangi satu per 3 dari pidana pokok. Ke-16 ada pengunduran diri sukarela. Ya, jika pelaku secara sukarela menghentikan perbuatannya sebelum tindak pidana selesai,
ia tidak dapat dipidana atas percobaan, tetapi tetap dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukan atau dikenal sebagai Fringwigel-Terugtet, pengunduran diri sukarela, didorong oleh kesadaran sendiri, bukan paksaan dari atau intervensi dari uh, aparatur hukum. Contohnya, ketika seseorang dia hendak merampok, tetapi mengurungkan niat sebelum ia merampas, seperti itu, maka uh, tidak dapat dipidanakan karena belum muncul akibat dari perbuatannya, seperti itu, atau tidak terjadi perbuatannya seperti itu karena dia mengundurkan diri secara sukarela sebelum dia melakukan tindak pidana tersebut. Pasal 17 ada penyertaan atau delamning. Tindak pidana itu dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana, ia dapat dipidana sesuai perannya. Jadi ini mengatur tentang participation atau penyertaan dalam tindak pidana. Bentuknya itu ada 4. Dia ada pelaku, plagernya. Kedua ada pembuat bersama, medplager. Ketiga ada penganjur, uitlokker. Dan keempat ada pembantu atau biasa bahasa Belanda itu menyebutkan medeplitig. Maka setiap peran itu punya kadar tanggung jawab yang berbeda. Dan dia akan dihukum sesuai dengan kadar tanggung jawab yang ia emban. Ya, si pelaku dia atau sebagai eksekutor dia memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda tentunya dengan si penganjur atau pembantu midpleeg. Nah, ke-18 dia ada penganjuran atau uitlokking, yang mana bunyi pasalnya itu penganjur adalah orang yang dengan memberi dorongan, janji, ancaman atau bujukan menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana. Ya biasanya pelaku utama bisa saja orang yang hanya memprovokasi atau mengarahkan orang lain. Dia menyewa seseorang untuk menjadi eksekutor dalam membunuh atau melakukan tindak pidana. Misal si A ini ya menyuruh B atau untuk membunuh C dengan imbalan uang dan lain-lain. Ya, maka A sebagai penganjur ia dapat jatuhi pidana sama beratnya dengan pelaku langsung atau eksekutor. Ini berarti pasal 18 ini pasal lanjutan terhadap pasal 17 tadi. Nah, pasal 19 atau pembantu atau medep pelatih ini bunyi ringkasnya dalam pasal ini, orang yang membantu atau memberi sarana untuk melakukan tindak pidana, dia dapat dipidana dengan pidana lebih ringan. Dalam artian pembantu itu hanya berperan sekunder, bukan penggerak utama. Contoh, dia memberi senjata atau dia mengawasi lokasi atau dia menyediakan kendaraan. Nah, ini biasanya dia dipidana dikurangi 1/3 dari ancaman untuk pelaku utama. Seperti itu. Nah, pasal 20 pertanggungjawaban kolektif. Ya, bagaimana tindak pidana dapat dilakukan oleh badan hukum, korporasi atau kelompok orang, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pengurus atau badan itu sendiri. Sebagai contoh, ya ketika ada suatu lembaga atau suatu sekumpulan orang yang melakukan tindak pidana, maka pasal ini menegaskan tanggung jawab pidana korporasi atau corporate criminal liability. Maka subjek hukum tidak hanya manusia, tapi juga ada badan usaha, yayasan, organisasi, dan lain-lain. Maka dapat dijatuhi pidana denda, penutupan usaha, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya. Ya, masuk ke pasal 21 yang berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Setiap orang itu hanya dapat dipidana jika melakukan tindak pidana dengan kesalahan, baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Penjelasan ini menegaskan asas kesalahan atau Genstrafsonderschuld. Tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang mana kesalahan ini bisa berupa dua, entah itu dolus, entah itu culpa. Sengaja, dolus itu sengaja, bagaimana pelaku ini mengetahui atau menghendaki akibat dari apa yang ia lakukan. Kedua, ini ada culpa atau lalai. Pelaku seharusnya dia bisa menduga akibatnya, tetapi dia tidak hati-hati. Maka jika tidak ada kesalahan, ya tidak ada dolpus, tidak ada kesengajaan, dan tidak ada culpa atau kelalaian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Nah, asas inilah yang melindungi
agar hukum pidana ini tidak menghukum orang yang tidak bersalah, atau biasa kita sebut asas keadilan substantif seperti itu. Nah, pasal 22 ya, atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bunyi ringkasnya ini, orang tidak dapat dipidana apabila tidak dapat bertanggung jawab karena satu, dia gangguan jiwa, kedua, itu belum cukup umur, ketiga, itu keadaan lain yang menyebabkan hilangnya kemampuan pertanggungjawaban ya. Ini mengatur pengecualian pertanggungjawaban pidana atau alasan pemaaf lah. Semisal orang ini mengidap penyakit skizofrenia yang berhalusinasi saat melakukan perbuatan. Juga termasuk anak di bawah usia pertanggungjawaban pidana, misalnya anaknya umur 12 tahun, jadi belum 17 tahun, belum memiliki KTP, maka itu bisa menjadi alasan pemaaf gitu. Nah, tujuannya juga sebenarnya tujuannya ini bukan untuk membebaskan begitu saja ya, membebaskan si pelaku dari akibat atau pertanggungjawaban pidana, tetapi memberi perlakuan khusus ya, seperti rehabilitasi atau pembinaan. Nah, pasal 23 ada kekeliruan atau error, yang mana bunyi ringkasnya itu, seseorang yang melakukan perbuatan karena kekeliruan mengenai fakta tidak dapat dipidana jika kekeliruan itu menghapus unsur kesalahan ya, atau dikenal sebagai error fakti atau error in persona, yang mana contoh, seseorang menembak hewan yang dia kira dia tembak itu adalah rusa, tapi nyatanya yang dia tembak itu manusia. Maka jika kekeliruan itu tanpa niat dan wajar dilakukan dalam suasana tertentu, maka kesalahan ini dapat dihapus. Namun, jika kekeliruan karena kelalaian, nah pelaku tetap bisa dipidana karena asas karena culpa tadi ya, kesengajaan atau kelalaian, maaf, culpa itu kelalaian. Nah, masuk ke pasal 24 ya, itu membahas tentang paksaan atau overmatch. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat dihindari. Ada relasi kuasa di dalam itu, atau dikenal sebagai force major. Ya, itu bisa berupa paksaan fisik, ya, fisik overmatch, atau moral, psikik overmatch. Ya. Contoh, seseorang dipaksa di bawah ancaman senjata untuk membuka pintu bank. Nah, maka dalam keadaan ini kehendak bebas pelaku hilang, sehingga tidak ada kesalahan dalam tindakan tersebut karena dia dalam tekanan atau dalam relasi kuasa dari si pelaku utama. Nah, masuk ke pasal 25, pembelaan terpaksa atau nutwir. Tidak dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan untuk membela diri ya, orang lain, atau membela kehormatan atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan mengancam saat itu juga. Ini mengatur pembelaan diri seseorang yang dalam ancaman sehingga dia terpaksa membunuh begal, dia terpaksa membunuh rampok, dia terpaksa membunuh maling, maka tidak ada maka dia memiliki alasan nutwir atau pembelaan diri tadi sehingga tidak mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Nah, namun ada syaratnya. Pertama, itu ada serangan nyata dan melawan hukum ya. Dia mendapatkan ada serangan nyata dan melawan hukum. Kedua, ada serangan itu sedang berlangsung. Ketiga, pembelaan ini harus seimbang dengan perlu. Contoh, seseorang memukul pencuri yang sedang menyerangnya. Maka kalau si pencuri tidak menyerang, dia tidak boleh memukul. Silakan laporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Nah, pasal 26 ya, pembelaan terpaksa melampaui batas. Sebagai contoh, jika pembelaan melampaui ya, ini bunyi ringkas pasalnya. Jika pembelaan melampaui batas karena adanya keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan, maka perbuatan itu dapat dimaafkan. Ini pemaaf tambahan dari pasal 25 tadi. Contoh, seseorang tiba-tiba diserang tiba-tiba, lalu membunuh penyerang karena panik dan takut mati. Pembelaannya berlebihan, tapi itu dilakukan karena tekanan jiwa yang wajar, karena ia dalam kondisi panik dan takut mati. Seperti itu. Ke pasal 27,
pasal tentang melaksanakan perintah jabatan. Tidak dapat dipidana orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah. Nah, ini berlaku bagi aparat negara yang bertindak berdasarkan perintah resmi dan sah. Jika perintah tidak sah, pelaku dapat dipidana kecuali ia sungguh-sungguh menyangka perintah itu sah. Ya, sebagai contoh, Danru atau komandan kepolisian, ya, dia menyuruh bawahannya menembak tersangka, maka bawahannya ini dia menembak tersangka karena menjalankan perintah dari resmi, dari atasannya, dan itu pastinya melaksanakan perintah danru atau komandan itu perintah resmi dan dilindungi oleh undang-undang. Maka ketika si polisi ini menembak tersangka atas perintah atasan, dia tidak dapat dipidana seperti itu. Nah, masuk ke pasal 28, pengulangan tindak pidana atau residivis. Seseorang dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana jika melakukan tindak pidana lagi setelah dijatuhi pidana tetap atas tindak pidana sebelumnya. Ya, biasanya ini mengakibatkan pidana lebih berat karena pelaku dianggap tidak jera. Dia sudah dihukum, sudah dipenjara, keluar dari penjara, dia melakukan tindak pidana yang sama. Seperti itu. Nah, KUHP baru membedakan antara pengulangan sejenis, yang seperti yang tadi saya sebutkan, spesial residif, dan juga tidak sejenis, general residif. Ya, ketika seorang pelaku yang sudah dihukum, sudah pernah melakukan pertanggungjawaban pidana di lapas atau ya oleh penegak hukum, ketika dia keluar selesai dari hukuman tersebut, dia melakukan tindak pidana lagi, maka hukumannya akan lebih berat tentunya. Nah, ke pasal ke-29, masuk ke delik aduan. Tindak pidana tertentu itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang berhak mengadu. Jadi menegaskan konsep delik aduan atau kreh delik. Dalam bahasa Belanda itu kreh delik. Contohnya penghinaan, perzinahan, pelanggaran privasi. Jadi tanpa pengaduan, maka aparat penegak hukum tidak dapat memproses. Tujuannya tentunya untuk melindungi kepentingan pribadi korban agar tidak terungkap secara publik. Seperti itu. Pasal 30, ya, penarikan kembali pengaduan. Bagaimana pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan belum dimulai di pengadilan. Setelah ditarik, perkara tidak dapat dituntut lagi. Jadi gugatan atau pengaduan itu dia dapat ditarik sebelum masuk ke proses penyidikan dan penyelidikan atau belum dimulai di pengadilan. Nah, ketika gugatan itu sudah ditarik, maka tidak dapat dituntut lagi dalam kasus atau gugatan yang sama. Seperti itu. Masuk ke pasal 31, jenis pidana. Pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok merupakan hukuman utama yang dijatuhkan misalnya penjara dan denda. Keduanya ada pidana tambahan, dia bersifat melengkapi atau tidak berdiri sendiri dia ini. Sebagai contoh itu pencabutan hak, perampasan barang untuk pelaku tindak pidana korupsi dan lain-lain. Tujuannya tentunya agar hakim bisa menjatuhkan pidana secara proporsional dan manusiawi. Maka pasal ini menjadi dasar sistematika sanksi pidana dalam KUHP baru. Nah, macam-macam pidana pokok ini diatur dalam pasal 32. Contohnya dia meliputi pidana penjara, pidana tutupan pidana tutupan ini yang dimaksud untuk badan hukum, ya. Ketiga ada pidana pengawasan, ada pidana denda, dan juga ada pidana kerja sosial, ya. KUHP baru ini memperluas pilihan pidana pokok, tidak hanya penjara dan denda seperti KUHP lama. Nah, contohnya tadi yang saya highlight itu ada 3 pidana tutupan, iya, dia itu pelaku, dia pidana untuk pelaku tertentu dengan motivasi ideal, misalnya alasan politik atau keyakinan pelaksanaannya lebih ringan dari penjara. Itu. Kedua ada pidana pengawasan, bagaimana menggantikan penjara bagi pelaku yang dinilai masih bisa diperbaiki tanpa dikurung. Karena tentunya penjara ini juga makan kos negara. Karena kan anggaran lapas ini menggunakan APBN. Nah, ketiga itu ada pidana kerja sosial, bagaimana bentuk pembinaan masyarakat tanpa pemenjaraan. Nah, pendekatan ini
dia sifatnya lebih rehabilitatif daripada retributif. Nah, tentunya pasal 33 dia mengatur secara terperinci apa yang dimaksud dari pidana penjara. Nah, pidana penjara ini dijatuhkan untuk waktu tertentu atau seumur hidup. Waktu terendah 1 tahun dan tertinggi 20 tahun. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, KUHP baru dia mengatur batas minimal dan maksimal pidana penjara secara eksplisit atau dua bentuk. Penjara waktu tertentu 1 sampai 20 tahun atau penjara seumur hidup. Nah, prinsipnya pidana penjara ini bukan untuk penyiksa, tetapi untuk mendidik, memperbaiki dan merehabilitasi pelaku. Seperti itu. Nah, ke-34 ada pidana tutupan. Bagaimana pidana tutupan ini dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana karena motif politik atau motif keyakinan atau ideologi tertentu yang bersifat kejam, maka pelaksanaannya lebih ringan dari penjara. Tentu tujuannya dia untuk menghargai hak moral dari kemanusiaan pelaku yang tidak berbahaya secara sosial. Sebagai contoh, aktivis yang menolak perintah negara karena keyakinan ideologis yang dia anut, ya, dia dijalankan di tempat khusus dengan perlakuan lebih manusiawi, maka aktivis itu seharusnya tidak tidak dipidana, tidak diberlakukan sebagaimana pelaku-pelaku tindak pidana yang lainnya. Nah, ke-35 adalah pidana pengawasan. Bagaimana pidana pengawasan ini dijatuhkan kepada pelaku yang dinilai masih dapat diperbaiki di masyarakat dengan pengawasan petugas. Ya, itu merupakan alternatif pengganti penjara jangka pendek. Ya, pelaku tetap ditinggal di masyarakat, ya, namun diawasi oleh petugas, pembimbing atau probation officer. Ya, jika pelaku melanggar syarat, maka pidana bisa diganti menjadi pidana penjara. Diterapkan untuk tindak pidana ringan dan pelaku yang bukan residivis. Ya, bagaimana si pidana pengawasan ini biasanya berlaku eh, bagi pelaku yang dirumahkan saja, tapi tetap diawasi oleh pejabat aparat penegak hukum. Ketiga, enam itu ada pidana denda. Bagaimana pidana denda terdiri atas beberapa kategori jumlah berdasarkan berat ringannya tindak pidana. Nah, KUHP baru ini memperkenalkan sistem kategori denda. Ya, ada kategori 1 sampai kategori ke-8 agar denda ini proporsional dan terukur. Hakim dia dapat memperhitungkan kemampuan ekonomi pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar, maka bisa diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial, bukan lagi otomatis kurungan. Tentu tujuannya agar tidak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Nah, ke-37 ada pidana kerja sosial. Bagaimana pidana kerja sosial ini dijatuhkan sebagai pidana pokok untuk pelaku tindak pidana ringan. Dijalankan dengan bekerja bagi kepentingan umum tanpa imbalan. Sebagai contoh, ya, eh, dia kerja untuk negara tanpa digaji. Makanya salah satu inovasi humanistik dalam KUHP baru, tidak menghilangkan kemerdekaan pelaku, tapi memberikan efek tanggung jawab sosial terhadap pelaku. Tentunya tujuannya untuk pembinaan moral dan sosial. Nah, pasal 38 yaitu pidana tambahan. Bagaimana pidana tambahan ini meliputi pencabutan hak tertentu atau perampasan barang, pengumuman putusan hakim dan pembayaran ganti kerugian. Dia dapat dijatuhkan bersama pidana pokok. Tujuannya tentunya untuk mencegah pengulangan, untuk memulihkan kerugian korban dan untuk menjamin efek jera. Bagaimana ganti kerugian kepada korban adalah pembaruan penting dan memperlihatkan aspek keadilan restoratif. Ke-39 ada pencabutan hak tertentu. Bagaimana pencabutan hak tertentu ini dapat meliputi hak untuk menduduki jabatan, ya, menjalankan profesi, memilih atau dipilih dalam kontestasi politik. Keempat, menjadi anggota TNI atau Polri. Kelima, mengemudi. Keenam, memiliki senjata api. Nah, hakim dia dapat mencabut hak tertentu untuk waktu terbatas atau seumur hidup, ya, terhadap sebagai pertanggungjawaban tindak pidana dari si pelaku ini. Tujuannya tentunya untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Misal pejabat korupsi bisa dicabut haknya untuk menduduki jabatan publik. Nah, dalam pasal 40
Dia menjelaskan secara terperinci bagaimana mekanisme perampasan barang dan pengumuman putusan. Barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana didapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Maka putusan hakim dapat diumumkan untuk kepentingan umum. Ya, penjelasan barang ini merupakan tindak pidana tambahan yang bertujuan meniadakan hasil kejahatan. Pengumuman putusan dilakukan untuk memberi efek jerah dan transparansi publik. Contoh dalam korupsi, uang hasil korupsi itu dirampas dan dikembalikan kepada negara. Seperti itu. Lanjut ke pasal 41, bagaimana pidana pengganti ini atau apabila ya, si terpidana dengan denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Ini merupakan pembaruan besar dari sistem lama yang mengganti denda dengan kurungan pengganti. Tujuannya agar tidak ada diskriminasi terhadap pelaku yang miskin. Ya. Pidana kerja sosial atau pengawasan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban yang lebih adil dan rehabilitatif atau mendidik. Ya. Hakim harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku sebelum menetapkan pengganti. Pasal 42, tindakan matregel atau bunyi ringkas dari pasal ini yaitu selain pidana terhadap pelaku dapat dijatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, pengawasan, pendidikan atau pelatihan kerja atau juga pembinaan di lembaga. Tentunya pasal ini memperkenalkan tindakan sebagai instrumen non pidana tujuan pembinaan. Cocok diterapkan ini bagi pelaku yang memiliki gangguan jiwa, penyalahgunaan narkotika. Karena untuk apa mereka apa menghabiskan uang negara di penjara? Lebih baik direhabilitasi dan digunakan untuk pekerjaan sosial seperti itu. Nah, tujuan pemindanaan di pasal 43. Tujuan pemidanaan ini adalah satu, dia mencegah tindak pidana, dua, memasyarakatkan pelaku, ketiga, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, keempat, dia memulihkan keseimbangan, kelima, dia menumbuhkan rasa damai dan masyarakat seperti itu. Atau biasanya ini disebut dengan preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah, dalam pasal 44 dalam pedoman pemidanaan, bunyi ringkasnya itu hakim dapat menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan satu, dia kesalahan pelaku, dua, motif dan tujuan, bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut, terus sikap setelah perbuatan, dan juga riwayat hidup dan kondisi sosial pelaku. Maka pengaruh pidana terhadap masa pelaku ini juga patut dipertimbangkan tentunya. Ini adalah pedoman moral dan yuridis bagi hakim dalam menentukan hukuman yang adil. Hakim tidak boleh hanya melihat akibat perbuatan, tapi juga latar belakang dan kepribadian pelaku. Pendekatan ini disebut individualisasi pidana, menyesuaikan pidana dengan karakter pelaku, seperti itu. Nah, ke-45, ada alasan peringan dan pemberat pidana. Pidana itu dapat diperberat atau diperingan dengan memperhatikan hal-hal yang memperkuat atau mengurangi kesalahan pelaku. Sebagai contoh alasan peringan, bagaimana ketika pelaku dia menyerahkan diri, menyesal atau berusaha memperbaiki akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Maka ini menjadi peringan dari penjatuhan hukuman pidana. Kedua, ada alasan pemberat. Bagaimana ketika tindak pidana kejahatan ini itu dilakukan berencana, berulang terhadap anak atau dengan kekerasan yang berat. Maka hakim ini wajib menimbang dua sisi agar vonis mencerminkan keadilan dan rasa kemanusiaan. Seperti itu. Ke pasal 46, ya. Bagaimana penghapusan pidana? Maka hakim didapat menghapuskan pidana apabila perbuatan tidak lagi dianggap merugikan, atau telah dimaafkan oleh korban, atau telah ada penyelesaian secara adat. Ini memperkuat prinsip keadilan atau restoratif justice sebagai yang kita kenal baru-baru ini. Jika pelaku dan korban sudah bernama yang melalui proses adat, maka pidana ini bisa dihapus. Seperti itu. Pasal 47 tentang
penundaan pelaksanaan pidana. Bagaimana bunyi ringkas? Pelaksanaan pidana dapat ditunda oleh jaksa apabila ya eh, pelaku itu mengajukan gerasi, atau dia sakit berat, atau dia hamil, atau ada alasan kemanusiaan lainnya seperti itu. Nah, ini mengatur penundaan eksekusi pidana untuk pelindungan hak asasi dan kemanusiaan dari yang pelaku punya sebagai manusia, seperti itu. Pasal 48 menghapus pidana karena gerasi, amnesti atau abolisi. Ini bunyi ringkasnya, pidana itu dapat dihapus karena gerasi dari presiden, amnesti, abolisi, atau alasan hukum lainnya sebagaimana Tom Lembong dalam proses hukum yang ia lalui. Seperti itu. Nah, pasal terakhir, pasal 49, kadaluarsa pelaksanaan pidana. Bagaimana pelaksanaan pidana ini menjadi kadaluarsa jika dalam waktu tertentu atau sejak putusan berkekuatan hukum tetap itu tidak dilaksanakan, dikenal sebagai verjering atau kadaluarsa eksekusi pidana. Dan jangka waktu ini bervariasi tergantung dari jenis pidananya. Misalnya ada yang 5 sampai 20 tahun. Itu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan menutup kemungkinan penegakan pidananya sudah terlalu lama. Nah, prinsipnya negara tidak boleh menghukum setelah waktu yang wajarnya terlewati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.